mungkin ngantuk sih ya. Apa mungkin desainer raket ini ketika proses produksi lagi cuti kali ya? Ya unik sih ya. Kenapa bisa begini ya? Ya nggak bisa menyangka-nyangka sih ya. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada box, yang mana box ini bakal bikin saya bernostalgia beberapa tahun lalu di awal saya main bulu tangkis. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun setelah saya bermain bulu tangkis ya, di tahun 2018an. Saya punya raket dari brand Yonex yang shaftnya stiff, tapi kalau dulu itu made in Jepang, yaitu Nanore 7000. Dan kali ini pun raket yang saya datangkan adalah raket dari brand Yonex yang shaftnya stiff juga, tapi Yonex made in Taiwan. Ya, kualitas yang middle lah seharusnya ya. Dan di awal dulu saya bikin channel juga udah pernah bikin review pemakaian raket Nanore 70 yang made in Taiwan di harga kurang lebih 800 ribuan guys. Dan ini sih harganya nyaris mirip. Dan waktu itu raket Nanore 70 DX itu enak banget. Semoga raket ini juga pun enak. Dan kemarin raket ini saya pesen di Pro Champion. Teman-teman yang biasa beli raket online di Tokopedia, Shopee, Lazada pasti kenal banget dengan Pro Champion ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita buka biar nggak tambah penasaran. Dan ini dia guys, penampakan packaging raket di dalamnya. Ada bubble wrap dan ada pengaman shaftnya biar nggak gampang patah. Ini dia raketnya, Yonex Astrock Feel made in Taiwan. Kalau dari pandangan pertamanya ya keren, eye catching ya, enak banget dilihat mata. Kemarin saya dapat harga raket ini di 764 ribuan. Saya ambil kosongannya aja, nggak saya includekan dengan paketannya. Yang biasanya ada paketan pilihan ya, dapat kaos, senar, yang biasanya senarnya pun BG66 Ultimax. Dan nggak saya paketin dengan senar karena memang saya masih ada stok senar yang nanti mau saya pakaikan di sini. Senarnya di harga 20 ribuan antara Haikua Micro 66 atau Power S DG66. Pas banget sih, tinggal satu senarnya. Nanti kita senarkan aja di raket ini. Kalau dari pandangan awal ini ya, ini bener-bener keren sih. Walaupun kerennya tuh nggak bisa kita bandingkan head to head dengan raket Yonex Astrock yang made in Jepang ya misalnya ya. Tapi dengan kualitas cat dan penampakan yang kayak gini, desainnya kayak gini, ini udah bikin bangga sih. Keren gitu dibawa ke lapangan kayaknya guys. Dan kemarin saya hadirkan raket ini sih karena spesifikasinya mirip banget, bahkan sama persis dengan raket miliknya Velet yang Thunder X FT50 guys, yang dulu pernah saya review dan sempat penontonnya banyak banget di channel yang lama sebelum channel saya yang lama dihapus ya. Dan kemudian saya upload ulang di channel baru ini dan lumayan penontonnya masih banyak. Dan saya dapat kabar raket Velet Thunder X FT yang dulu saya review itu bikin beberapa toko kelimpungan nyari stok karena permintaannya banyak banget. Bahkan ada yang sampai 1 mingguan tuh laku 200 piece. Salah satunya yang ngabarin saya tuh Bang Nova ya. Makanya ketika ngerti spesifikasi raket Yonex Astrock Feel ini yang headlight 4U dan stiff, itu bikin saya tertarik banget untuk mencoba nge-review raket ini guys. Walaupun harganya antara Velet Thunder X dengan raket ini cukup jauh, 2 kali lipat, tapi paling nggak dengan harga Yonex yang segitu, ini kualitasnya seharusnya udah enak juga. Coba kita bahas dari bagian bawah ya guys ya. Ya seperti biasa logo Yonex selalu begini kayaknya sih ya. Mungkin kalau yang Jepang bagian end cap-nya ada tulisan Jepangnya ya, atau Japan ya. Dan ini seperti biasa made in Taiwan, tidak ada tulisan Japan-nya. Dan ini sih sebetulnya menjadi bukti ya, raket yang bagus atau brand besar juga nggak terlalu mengunggulkan bagian end cap-nya ya. Jadi mau end cap-nya kelihatan glowing atau kelihatan mencolok banget, bagus banget juga, kalau pribadi saya sih nggak terlalu melihat bagian itu. Karena proses gripping yang saya lakukan juga bakal menutup bagian end cap-nya guys. Jadi ini cukup
Yang penting tahu kalau ini Yonex, atau kalau dari raket lain ya dari brand-brand lain gitulah. Yang penting logonya sesuai dengan brand raket yang kita bahas. Dan kemudian naik ke atas gripnya guys, di sini ada tulisan Yonex, dan di bagian grip dalamnya, kalau plastiknya dilepas, ini ada tulisan Yonex dan logonya juga. Dan kemudian ada stiker, ini kode ya, AXFEXOR original 4U5F005. Dan kemudian ada ID numbernya atau barcode-nya, yaitu yang di gripnya, dan kerasa agak gede sedikit sih. Ini G5 ya pas lah. Kalau G6 kayak agak kecil sedikit, dan ini pas banget. Dan bisa jadi agak gedenya ini yang kadang bikin feel headlight-nya keluar banget. Mungkin kalau agak ditipisin nanti bakal bikin berat kepalanya lebih nambah. Walaupun nanti juga kita harus ukur ulang, siapa tahu ada rentang produksi dari produksi raket ini. Yang seharusnya headlight ternyata head heavy, kita nggak ngerti ya. Oke, kemudian naik ke atas kunnya, di sini ada logo Yonex-nya, kemudian dia ada logo Yonex-nya. Seperti biasa ada logo PBSI, hologram Yonex-nya yang bisa membuktikan originalitas raket ini dengan alat yang juga dibuat oleh Yonex ya. Kemudian ada spesifikasi beratnya 4U, tarikan maksimalnya sampai dengan 28 lbs. Kemudian ini G5 ya, bagian kunya ada ID number, nanti pun di bagian shaftnya ada ID number. Nah itu di bagian kunya. Dan kemudian asiknya ini sih yang agak berbeda. Mungkin ini yang membedakan antara made in China dan made in Taiwan ya. Di sini bagian kunya tuh di atas logo Yonex-nya udah ada kayak tanda panah gitu ya, 2 biji ya, yang satu besar dan yang satu kecil. Ini sih kalau buat pegangan juga enggak sih, ya mungkin untuk variasi lah ya, biar agak berbeda dari biasanya. Kemudian kalau kita naik di shaftnya, yang pasti seperti biasa di raket-raket yang lain juga ada seriesnya, Astrock Feel. Kemudian di sini ada tulisan Astrock dengan corak yang agak berbeda, belang-belang hitam dan kuning. Kalau kita putar kembali sama persis Astrock Feel dan Astrock. Kemudian ada tulisan Developed by Yonex Jepang, Made in Taiwan, dan kemudian ada ID number untuk shaftnya guys. Dan ini kerasa slim sih, lumayan kecil nih. Oke, langsung aja kita naik ke atas T-joinnya, yang mana sekilas ini nyaris mirip banget ya. Model T-join dari mulai logonya sini sampai sini itu udah mirip banget dengan desainnya, karakter khasnya, frame-nya nano flare, mirip banget. Tapi nggak sama persis, tapi aeronya atau desain lekukannya mirip ke arah nano flare 700. Nah di bagian grommet bawahnya udah grommet sambung ya. Ini yang bikin saya selalu suka sih ya. Dari dulu itu kalau raket Yonex dengan kualitas yang agak lumayan, harga lumayan tinggi, itu pasti udah dipakaikan grommet sambung kayak gini. Dan itu yang bikin saya seneng banget kalau pakai raket-raket yang ada grommet sambungnya. Kemudian naik ke atas ya, dari frame kepalanya ada tulisan Rotational Generator System. Di baliknya pun sama. Kemudian di bagian sini ada Head Heavy Balance. Nah ini yang saya nggak ngerti, kalau di spesifikasi tokonya sih headlight ya. Entah salah nulis atau bagaimana, tapi emang di sini ada Head Heavy Balance. Kemudian naik ke atas ada motif yang sama dengan di tulisan Astrock di shaftnya tadi guys. Dan di sini pun sama, ada tulisan Astrocknya. Dan di sini ada tulisan isometric, model frame kepalanya yang isometrik ya. Dan kalau sekilas sih ya, ini mirip banget dengan frame kepalanya kalau dari samping ya guys. Frame kepalanya Landing Blade 002 kemarin guys. Dan saya inget banget sama Flag Power Airspeed 12 Posgi. Ini mirip banget. Ya tapi yang pasti ini dari brand Yonex ya guys. Nggak mungkin brand Yonex ngikutin brand-brand kecil. Ada juga sebaliknya, brand-brand kecil yang ngikutin gaya raket-raketnya brand besar sekelas Yonex. Kemudian di bagian sini guys, jangan lupa, hampir tertinggal, di sini ada full graphite raket. Kita coba ukur ya. Kalau ini head heavy balance dan 4U, kita coba ukur seberapa real berat dan balance point raket ini. Oke, kita dapat berat raket ini di 85 gram. Kalau gripnya dilepas, ya paling nggak 81-82. Pas banget ini raket 4U. Dan kemudian balance point-nya apakah headlight atau head heavy? Kita lihat. Nah, kalau ngelihat posisinya ini kayaknya headlight bakalan guys. Lihat keseimbangannya nih. Nah, ini bener 27 cm loh guys, teman guys. Ini sebetulnya raket headlight guys. Di sini tertulis head heavy balance ya. Dan ini bener-bener sebetulnya spesifikasi di toko Pro Champion bener banget. Ada tulisan head heavy balance, tapi kalau diukur secara manual itu headlight.
Dan yang saya rasakan memang ini headlight sih. Bisa jadi memang ini salah tulis aja sih ya bagian sininya ini, head heavy ini. Yang seharusnya headlight tapi ini head heavy. Mungkin ngantuk sih ya. Atau apa mungkin desainer raket ini ketika proses produksi lagi cuti kali ya. Ya unik sih ya. Kenapa bisa begini ya? Sekelas Yonex made in Taiwan yang seharusnya kualitasnya middle, quality controlnya sih seharusnya ya udah keren. Ya nggak bisa menyangka-nyangka sih ya. Tapi yang pasti kalau dari swing ini guys, ini ya bener-bener raket headlight. Walaupun ya ke arah balance itulah headlight balance. Sementara gitu dulu guys. Ini nanti penasaran, langsung aja kita senar dan kemudian kita setting dengan grip yang biasa saya gunakan dengan grip handuk. Dan nanti kita ukur ulang seperti apa berat dan balance point raket ini setelah saya setting guys. Ya langsung aja kita senar guys. Oke guys, raket Yonex Astrokfil-nya udah saya senarin. Ini pakai senar Haikua Micro 66 yang terakhir. Saya tarik di 27 lbs guys. Di awal ini kita coba dengarkan dulu hitting sound raket ini guys. Kerasa pedes banget, asik sih. Coba sih kita bandingkan beberapa senar yang barusan disenarin juga. Raketnya Prokenex pakai senar Power S DG66 28 lbs. Lindingnya juga sama. Dan Astrokfil-nya wow. Tarikan 27 lbs guys. Ini memang salah satu kelebihan raket Yonex ya, kalau udah mulai made in Taiwan dengan tarikan lbs yang agak rendah, dia bisa mengeluarkan suara yang lebih nyaring ya. Dan juga memang kelebihan dari senar Haikua Micro 66 ya, suaranya kerasa lenting ketimbang senar yang Power S DG66. Sama 0,66 tapi hitting soundnya memang enak di Haikua. Dan asik sih ini bunyinya. Oke, juara nih. Dan sekarang kita coba ukur ulang berat untuk raket Astrokfil ini ya guys. Oke, kita ukur. Dan sekarang menjadi 88 gram guys. Dari awalnya yang 85 gram, kali ini menjadi 88 gram. Ada penambahan 3 gram. Dan kita ukur balance pointnya. Oke, apakah masih di headlight atau menjadi raket yang all around di huruf D nya guys. Dan masih sama dengan ukuran di awal. Ini raket menjadi headlight di 27,5 mm. Nah ini otomatis raketnya mirip-mirip spesifikasinya dengan raket Nanoflare 700 ya, yang sama-sama headlight tapi nggak terlalu headlight banget. Nanoflare 700 itu headlight balance, jadi dia lebih mendekati ke 290 mm, antara 280 sampai 285, dan ini hanya 275 mm. Oke, jadi ada perubahan ya, yang mana sebelumnya kemarin belum dipasang senar masih di angka 280-an dan sekarang menjadi 275 mm. Ini menjadi raket headlight banget guys, bener. Dan bisa jadi memang spesifikasi yang ada di raket ini, yang tertulis headlight balance ini rada-rada keliru atau bisa jadi salah cetaknya. Dan sesegera mungkin nanti kita buatkan video review pemakaian untuk raket ini guys. Saya juga penasaran banget raket ini rasanya kayak apa, yang spesifikasi bawaannya head heavy tapi diukur ternyata headlight balance. Oke guys, semoga bermanfaat informasi kali ini, dan kita cukupkan dulu video unboxing raket Yonex Astrokfil made in Taiwan, yang mana saya datangkan raket ini dalam rangka nyari raket stiff yang paling cocok buat saya untuk koleksi baru untuk bermain bulu tangkis. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Tunggu review pemakaiannya guys. Juara.